di sebuah kampung kecil di lereng Gunung Kelut, tepatnya di desa bernama Watugeni. Kehidupan berjalan lambat dan sunyi. Desa ini terkenal akan batu hitam besar yang berdiri menjulang di tengah pemakaman tua. Batu yang disebut warga sebagai Watugeni atau batu api. Konon, batu itu pernah digunakan untuk mengeksekusi pelaku pesugihan di zaman dahulu kala. Namun tidak ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Sampai akhirnya, teror dimulai. Malam itu, bulan tertutup mendung. Hujan belum turun, tapi udara terasa basah. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Seorang pemuda bernama Bayu, yang baru pulang dari kota, mendengar suara aneh dari belakang rumah. Seperti suara kain yang diseret di tanah kering. Ia mengintip dari balik jendela dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Seseorang atau sesuatu berbungkus kain kafan dengan wajah rusak dan hitam membiru, melompat-lompat perlahan mendekat ke arah dapur rumahnya. Bayu berteriak, warga datang, tapi makhluk itu sudah menghilang. Tidak ada jejak, hanya bekas tanah basah dan aroma busuk menyengat seperti daging terbakar. Keesokan harinya, berita menyebar. Semua orang membicarakan penampakan, tapi beberapa menertawakan Bayu. Mereka bilang itu hanya bayangan atau mimpi buruk. Tapi malam berikutnya, Pak Rawi, penjaga makam, ditemukan tergeletak di bawah batu Watugeni. Mulutnya menganga, matanya melotot seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebelum ajal menjemput, di sekeliling tubuhnya, jejak loncatan seperti bekas pocong tersebar jelas di tanah. Warga mulai resah, apalagi ketika anak-anak mulai melihat sosok pocong itu di ladang, di sumur tua, bahkan menggantung di pohon mangga depan rumah. Seorang kiai sepuh dari desa tetangga, Kiai Mursid, dipanggil. Ia meminta warga membongkar satu pusara tua yang tak bertanda dekat batu Watugeni. Kubur itu dikenal angker, tak pernah disentuh. Tapi menurut firasat sang kiai, disitulah akar masalahnya. Dan benar saja, saat digali, kain kafan yang dikubur masih utuh. Tapi tubuh di dalamnya terikat dengan tali merah. Dan di bawah jenazahnya, terdapat botol kaca berisi darah dan koin emas. Kiai Mursid memandang tajam ke arah para warga dan berkata, jenazah ini tidak diterima tanah. Ia korban pesugihan dari masa lalu. Arwahnya terperangkap karena jasadnya dikubur dengan ritual haram. Kini, dia menuntut balas. Malam keempat, desa benar-benar kacau. Listrik padam. Anjing menggonggong tanpa henti. Bau hangus menyebar. Pocong itu, kini, tidak hanya menampakkan diri, tapi mulai menyerang. Ibu Tati ditemukan pingsan di dapur dengan bekas takaran di leher. Pak Budi kehilangan akal. Berjalan keliling desa sambil tertawa dan menyebut dia datang. Dia datang. Malam itu, semua warga berkumpul di langgar desa, berdoa sambil menghidupkan lilin. Di luar, terdengar suara duke de ukanduk. Suara pocong melompat. Kiai Mursid memulai ritual pemutusan ikatan arwah dengan bacaan ayat suci dan pembakaran botol pesugihan. Namun, saat ritual berlangsung, pocong itu muncul di depan langgar, berdiri diam. Kepalanya retak, matanya merah. Ia membuka mulut dan mengeluarkan suara jeritan yang membuat kaca pecah. Seketika beberapa warga jatuh pingsan, lilin mati. Tapi Kiai Mursid tetap membaca ayat-ayat dengan lantang, hingga suara jeritan itu melemah dan menghilang. Keesokan harinya, langit cerah, bau busuk itu hilang. Tak ada lagi suara loncatan di malam hari. Desa mulai tenang, tapi warga tahu, teror itu belum benar-benar selesai. Makam tanpa nama itu kemudian ditutup kembali. Kali ini dengan cara yang benar, menurut syariat. Batu Watugeni diberi pagar bambu dan ditulisi larangan keras untuk mendekat. Bayu pun pindah kembali ke kota. Namun dalam mimpinya, kadang ia masih melihat pocong itu berdiri di kejauhan, mengawasinya. Desa Watugeni kini tenang. Tapi jika suatu malam kau mendengar suara loncatan dari arah kebun belakang rumah, jangan buka jendela, jangan intip, dan jangan sebut namanya.